Iman, imun, aman, dan nah, ada 4 ya. Iman, imun, aman, dan amin. Ya. Nah, ibu sekalian, negara kita ini sampai hari ini masih diselimuti oleh rasa ketakutan ya. Sehingga banyak majelis-majelis taklim, sekolah-sekolah yang masih banyak diapain? Diliburin. Ya, diliburkan. Karena mereka semua alasannya takut dengan apa? Corona, COVID. Nih hari ini yang datang takut nggak nih? Kalau datang nggak takut ya? Nah karena itu ibu sekalian, kita jaga yang 4 ini, ya, iman, imun, aman, dan amin. Kita jaga. Kalau itu semua kita pelihara, insya Allah kita termasuk orang-orang yang terbebas dari terkena virus apa? Corona. Kalau dilihat dari indeksnya ibu sekalian, yang terkena virus corona ini bukan hanya negara kita saja, lebih dari 213 negara ya, lebih dari 213 negara. Artinya semua negara itu mengalami seperti yang kita alami, termasuk tempat kita ibadah ya, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Sampai hari ini Saudi Arabia masih ketar-ketir ya, tidak bisa menerima banyak tamunya untuk bisa beribadah. Walaupun ketika mereka beribadah, alhamdulillah tapenya apa? Aman. Nah, karena itu makanya ada iman, imun, aman, dan amin ya Bu ya. Nah Ibu Sarpia ini termasuk yang jamaah yang harus ditunda keberangkatannya ya. Persyaratannya ibu sekalian untuk bisa berangkat umroh itu sangat ketat. Yang pertama, tidak boleh di atas usia 50. Nah, Bu Sarpia berapa? 50. Pas. Bu Sarpia pas 50. Pas. Ya. Udah terakhir itu. Ya, di atas itu udah nggak boleh, kan? Yang kedua, ibu sekalian, yang lebih merugikan kita sebetulnya ya, ketika nanti umroh sampai di sana harus dikarantina. Dikarantina di hotel 3 hari. Nggak boleh ketemu siapa saja, di hotel aja 3 hari. Makannya dikirimi nasi bok. Sama aja tuh makanya di rumah tidur ya. Terus setelah 3 hari di swab sampai 7 kali swab. Dan itu bayar sendiri. Iya. Sekali aja kita di swab rasanya udah apa? Sakit banget gitu ya. Apalagi sampai 7 kali swab. Setelah hasilnya negatif, baru boleh umroh, tawaf, dan sa'i. Itu pun dibatasi hanya beberapa jam. Setelah itu balik lagi ke hotel. Setelah itu pulang. Nggak ada yang namanya tawaf wada. Umrohnya sekali. Makanya saya bilang sama grup Ibu Sarfia itu ya, yang di grup umroh, sabar aja dulu sampai peraturannya lebih apa? Longgar. Lebih longgar lagi ntar insya Allah mungkin bulan 2, bulan 3 ya. Longgar ya. Mudah-mudahan ya. Nah ibu sekalian, jadi yang mendapatkan cobaan atau ujian seperti corona ini bukan hanya negara kita, bukan hanya kampung kita, semuanya. Ya semuanya kena. Maka karena itu ibu sekalian, ini corona ujian apa azab? Ya Bu ya. Ini corona ujian apa? Azab. Kalau corona ini menimpa orang-orang yang beriman, percaya sama Allah, kan ada iman nih pembahasan kita ntar ya. Beriman, maka ini adalah ujian. Ujian dari Allah. Ya. Yang namanya orang hidup ibu sekalian pasti diuji. Itu pasti Bu. Nggak ada orang hidup nggak diuji. Kadang-kadang ada orang kita lihat Bu ya, hidupnya kayaknya enak. Hartanya banyak, ya. Anaknya soleh-soleha, ya. Kemudian kerjaannya juga enak, kata kita. Tapi dia pasti ada ujian sisi lain. Ya mungkin sehatnya kurang, ya kan? Kita ada yang diuji sehat, tapi nggak punya duit. Ujiannya nggak punya duit ya, gitu.
punya duit, sehat, sama istri, sama suami berantem mulu. Ada yang begitu. Ya. Jadi nggak ada orang yang tidak bersih, semuanya pasti dapat ujian. Ya nggak ada. Orang mungkin melihat saya tuh enak gitu Bu ya. Tapi ada ujian kita Bu, ya kan? Sama anak rasanya kita kayak apa gitu ya, tiap hari pada berdoa. Tapi memang disitulah ujian. Kalau kita dikasih ujian, berarti kita akan tambah dekat dengan Allah. Coba dah Bu, kalau semuanya enak, udah nggak sholat, nggak berdoa, nggak puasa, nggak ngaji ya. Gua kagak ngaji aja nggak sholat, gua enak hidupnya. Nah gitu ya. Makanya dikasih ujian oleh Allah supaya lu tetap dekat dengan Allah, begitu bahasa kita Mbak. Ya kan? Jadi semua yang datang sama kita nggak boleh berkeluh kesah. Ya, kalau kata orang ujung harapan bejanggit mulu. Nah gitu ya. Orang misalkan gitu juga. Bejanggit mulu gitu kan, asal dikasih begini, dia begitu, dia gitu ya. Nah harusnya itu kita lihat bahwa ini ujian. Alhamdulillah kita dikasih ujian cuma segini. Coba ada orang udah sakitnya stroke, tiap hari tiduran, ya kan, berobat juga duitnya apa yang pis-pisan, jual ini jual itu, anak juga pada nggak ada yang perlu, banyak begitu Bu. Jadi ujiannya itu beruntut gitu. Ini ada gitu kan. Kalau kita dikasih ujian segini, alhamdulillah cuma segitu doang. Makanya akhirnya jatuhnya kita apa? Bersyukur. Nah, corona ini Bu, menimpa orang-orang yang beriman sama Allah, namanya apa? Ujian. Makanya kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi menghidup mati itu semua ujian. Ya, nggak ada orang hidup nggak ada ujiannya. Nggak ada orang mati, nggak ada ujian. Kata orang gini, kalau gue mati enak kali udah ya. Wah gitu kan. Bebas gue kali kalau udah mati, mending gue mati aja dah kalau gini mah. Gitu kan. Nggak ada yang bebas Bu. Pas mati, kita ketemu malaikat apa? Nah, munkar nakir ya kan. Itu di situ nggak ada yang bantuin, nggak ada yang nemenin. Nah kalau kita diuji di dunia, masih ada laki, masih ada bini, masih ada anak, masih ada saudara, begitu ya. Tapi kalau kita udah mati, nggak ada yang bantuin kita. Jadi nggak ada yang namanya nggak ada ujian. Semuanya pasti kita diuji. Buat apa ujian itu? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kita termasuk orang-orang yang nanti hasil ujiannya bagus apa jelek. Kira-kira nilainya merah apa hitam. Kalau rapat itu ya biru apa hitam apa merah begitu ya kan. Kalau merah berarti orang itu tidak lulus apa? Ujian. Gitu ya. Nah karena itu ibu sekalian, pemerintah dan kita umat muslim Bu, di situasi kayak gini tetap berdoa, tetap berzikir. Makanya yang tadi kita baca itu adalah dalam rangka kita supaya mendapatkan apa? Dibukain pintu langit oleh Allah. Ya, dibukain pintu langit, doa-doa yang kita minta, doa-doa yang kita baca. Tadi yang kita niatkan Fatihah itu biar langit pintunya terbuka. Kalau langit pintunya terbuka, maka doa kita apa tuh? Sampai. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, surah apa nih Bu ya? Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kata Allah, kalau seandainya penduduk kampung ini mereka semua bertakwa, beriman, dua tuh bab kuncinya, bertakwa dan beriman, pasti kata Allah kami bukain keberkahan dari langit dan kami bukain keberkahan dari bumi. Apa yang keluar dari bumi berkah, apa yang turun dari langit berkah. Ya Bu ya, jangan sampai yang keluar dari bumi kagak hujan, kagak apa, kali Bekasinya jebol. Tapi kalau disuruh pilih Bu, antara kebanjiran sama kebakaran, enakan mana? Nah, enakan kebanjiran. Kalau suruh pilih kayak gitu kan, kebanjiran sama apa? Kebakaran. Kalau kebakaran mah udah ludes pisan habis. Lah Ibu Khalifah rumahnya kalau setiap kali banjir bandang kebakaran, udah nggak bisa rumah, nggak punya rumah. Ya kan? Nah, kalau banjir mah masih ada rumah, walaupun nanti udah surut ya. Besok ngurusin lagi banjir gitu.
Nah ini dalam rangka bahwa banyak orang-orang kita yang tidak bertakwa dan beriman. Makanya iman itu penting, menolak daripada azab Allah, mendatangkan daripada ridho Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu. Jadi orang beriman itu Bu adalah justru yang paling penting. Iman itu Bu, ini bahas yang iman ya Bu ya. Iman itu ibarat rumah, ibarat gedung gini Bu, gede, tinggi. Apa Bu? Iman itu di mana adanya? Tuh, yang ditanam. Pondasi. Nah, pondasinya. Ya kan? Jadi iman itu ibarat gedung adalah pondasi. Jadi kalau kita pengen kuat Bu, ya kan? Tidak mampu ditiup angin, hujan dan lain sebagainya, maka harus punya pondasi yang apa? Yang kuat. Nah, kalau pondasinya nggak kuat, itulah makanya cepat rapuh. Pamannya baru kena masalah, kata temennya, udah lu ke dukun aja no. Nah, apa begitu kan? Nah, dibujukin gitu kan? Itu baru punya masalah sedikit, ke dukun aja. Itu Bu masalahnya, di situ iman teruji. Kira-kira kita itu ngikutin kata Allah apa ngikutin kata dukun? Walaupun kadang-kadang Bu kita antara percaya dan tidak percaya. Ilokan 2020 orang masih ke dukun baik. Ya kan ya? Dan itu banyak. Nah, banyak Bu ya. Itu masalahnya iman di situ. Nah, kalau imannya kurang kuat, maka akhirnya kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sembarangan tuh Bu ya. Kalau masalah-masalah syirik dan iman itu percaya dan musyrik itu katanya setipis kulit bawang. Ini kerjaan kita tahu nggak nih mengandung kemusyrikan. Ini kerjaan kita percaya sama iman sama Allah apa enggak? Pamannya begini, kan kalau orang dulu tuh ada tuh apa sih anak dipakai apa tuh Bu? Nah, kalung gitu namanya ya. Gitu kan umpamanya begitu. Nah itu setipis itu tuh kita mau percaya ke sono apa mau percaya ke sini. Nah umpamanya begitu kan. Dan itu tergodanya iman. Kalau orang imannya Bu sudah tidak ada, maka dia hukumannya sebagai orang apa? Kafir. Kalau dia kafir berarti semua ibadahnya sudah nggak diterima. Selesai begitu. Makanya tipis banget itu kan antara iman dan dan kafir Bu ya. Nah kemudian Ibu sekalian, ciri-ciri orang beriman itu apa Bu? Yang pertama adalah watatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hatinya Bu bawaannya tenang. Ya. Jadi ciri-ciri orang beriman yang pertama hatinya bawaannya apa tuh? Tenang udah. Nah, kagak gasak gusruk, kagak gundah-gundah. Ya kan? Kagak gelisah. Nih Ibu kira-kira kalau di rumah yang paling digelisahin apa? Duit. Ya kan? Duit ya kan? Dari mana gitu ya. Makanya kata Allah, malamnya kita angkat tangan, siangnya kita angkat apa? Kaki. Jadi malamnya berdoa, siangnya usaha. Begitu. Itu mengejar apa? Mengejar karunia Allah. Kadang-kadang doa doang. Ya kan? Tapi masih ngerem di rumah baik gitu ya. Kagak mau mingser mamanya dari depan TV, kagak mau mingser dari kasur gitu kan. Nah itu nggak akan mendatangkan sebuah karunia Allah. Jadi kalau saya sering bilang Bu, rezeki itu Bu udah ada. Seperti umpamanya ini ada pohon mangga, itu udah ada buahnya. Ya pohon mangga sudah ada buahnya. Kita ngelihat pohon mangga itu pengen. Kalau pengen doang Bu, nggak kita ambil, kemakan nggak tuh? Nah, rezeki itu sama Allah tuh gitu. Dia udah nemplok, udah ada. Kita cuma suruh apa? Ngambil doang. Ngambilnya itu yang kita nggak mau. Ya kan? Makanya gelajisnya kebol-bol itu kan gitu artinya. Gelajis banget gitu kan. Ngambilnya aja tuh apa nggak mau. Padahal kalau kita mau ngambil Bu, itu Allah sudah pasti kasih apa? Jalan. Pasti dikasih jalan. Karena semuanya Bu, jangankan kita Bu ya. Jangankan kita yang punya akal, punya kaki, punya mata, punya tangan ya Bu ya. Yang nggak punya akal aja Bu, binatang-binatang itu udah ada rezekinya dari Allah. Makanya katanya suruh ikutin Bu gayanya burung.
Coba ibu, kalau punya burung, bukan burung yang dalam sangkar ya. Burung itu bu, dia punya sarang. Tapi dia kalau setiap subuh, dia terbang kemana-mana. Pantangan burung itu pulang kalau perutnya belum kenyang. Nah itu burung. Pantangan dia. Pulang kalau perutnya berapa? Kenyang. Maka dia pulang lagi ke sarangnya, tinggal tidur doang. Karena perutnya udah apa? Udah kenyang. Itu burung yang tidak punya apa? Akal. Yang gak punya ilmu. Tapi dia yakin bu, tawakal dengan Allah bahwa karunia Allah sudah ada. Makanya besok kalau ada suami ibu ngerem di rumah, gubris-gubris. Udah sono cari karunia Allah, begitu. Ya kan? Jangan di rumah baik, ya begitu ya. Jadi ciri orang beriman, hatinya apa tuh? Tenang. Nah, di antara ketenangan orang itu bu, dengan apa? Zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, zikir dengan kita baca tadi, ya mau yasin, mau Quran, mau tahlil, mau tasbih, mau sholat, mau apa aja, itu akan mendatangkan ketenangan. Jadi kalau gelisah-gelisah bu ya, gelisah-gelisah udah, wudu, sholat, pegang tasbih atau pegang Quran. Tasbih mah kapan aja bisa dipegang, bukan pegangnya doang. Pegang, nggak kemana-mana ya. Bari ngomong megang tasbih, bari masak megang tasbih, orang suruh megang gua katanya gitu ya. Bukan, maksudnya suruh apa? Suruh baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim atau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nanti kapan-kapan bu saya kasih ini. Apa sih bu amalan ke Nur Ali yang setiap hari itu ya? Harian. Ibu kan udah tahu tuh. Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, Kamis ini. Tapi yang saya mau bahas adalah keutamaan ini. Gitu, bukan hanya Senin bacanya ini, Selasa bacanya bukan itu doang. Tapi kalau kita baca la ilaha illallah, itu kelebihannya apa? Kalau kita baca subhanallah, 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 kelebihannya apa? Kalau kita baca Allah, 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 kelebihannya apa? Kalau kita baca umpamanya apa tuh ya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu apa? Nah itu nanti kapan-kapan akan menjadi materi kerjaan kita. Kalau ibu-ibu itu udah biasa itu dia. Makanya nanti kalau sambil ngeriska, sambil nyapu ya, udah. Oh ini hari apa ya? Oh hari Senin bacanya ini tasbih subhanallah, 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 itu aja. Oh hari Selasa bacanya ini Allahu Akbar gitu. Nanti akan kita kasih satu-satu itu ya. Jadi itu ciri orang yang apa tuh? Beriman. Ya kan? Ciri yang kedua ibu, orang yang beriman itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau dia dibacain ayat Allah, maka hatinya merasa gemetar. Hatinya merasa gemetar. Ya, bukan mesti baca doang, tapi kayak gini nih dijelasin. Oh iya, saya kurang ini, ya Allah, yang belum apa-apa, nah gitu ya. Itu udah ciri-ciri orang beriman. Ya Allah, saya masih banyak kurangnya, ya Allah, masih dosanya, saya sejamaah iman ini gitu ya. Itu termasuk ciri-ciri orang yang hatinya gemetar ketika sudah dibacain ayat-ayat Allah. Makanya untuk mendapatkan bacaan-bacaan ayat Allah, diantaranya ini, hadir di majelis-majelis ilmu, majelis taklim, ya kan? Bagaimana kita tahu bu ya tentang kandungan ayat ini, cerita tentang ayat ini kalau kita nggak apa? Belajar. Lah ibu-ibu mah udah nggak mungkin baca buku lagi di rumah. Ya bu ya, saya juga kalau kagak ngajar makanya kagak baca buku gitu ya. Karena kita ngajar, kan katanya gitu bu, guru sama murid bedanya semalaman. Ya kan ibu baca yasin, baca talim, saya mah masih ngerapiin tulisan ini ya, gitu kan untuk disampaikan. Kalau sama-sama baca, padahal mah apa? Sama ilmunya murid sama guru. Jangan karena murid kagak mau baca, jadinya apa? Nggak tahu ya. Akhirnya guru tahu baik katanya begitu dah. Padahal bedanya cuma apa? Baca doang bu ya. Nah itu ibu sekalian, jadi insya Allah mudah-mudahan bu ya, bukan hanya gemetar bu hati kita ketika dijelaskan tentang ayat Allah, tapi kata Allah zadathum imana, dia akan bertambah imannya. Iman itu kan bu, naik turun, naik turun, naik turun, naik. Coba ibu dah, kadang-kadang baca Quran semangat ya, nah, kadang-kadang sholat apa? Semangat, kadang-kadang males, segen banget. Nah itu kalau lagi segen berarti iman apa tuh? Turun. Nah gitu dan ingat gitu aja deh. Kalau lagi segen berarti iman apa tuh? Turun. Setannya lagi banyak. Itu raja setan yang turun. Ayo, jangan lu. Nah, begitu kan? Nah, kalau lagi semangat, itu setannya pada kabur.
ya kan? Pada takut dia, maka semangat terus. Makanya kata Nabi itu, karang mabuk nggak usah banyak-banyak, yang penting dia istiqomah, nggak usah banyak-banyak. Baca sholat duha apa 8, ya Bu ya, lagi rajin. Lagi malas, 2 rakaat kagak gitu kan? Ya, lagi repot, ini belum ini. Karena kadang-kadang ibu pagi-pagi udah megang ini, megang itu ya. Lah udah jam 10 lewat ini ya, belum 2, udah tanggung dah, kagak jadi dah, kata. Nah gitu Bu ya kadang-kadang ya. Nah, kalau dia Bu nggak usah banyak-banyak, 2 aja, yang penting terus-menerus. Itu yang mendatangkan keberkahan. Ya, kayak baca tasbih, nggak usah banyak-banyak sampai 1000 gitu ya. Udah sambil tidur, sambil nonton TV, megang tasbih 100. Tapi dia apa tuh? Terus-menerus. Quran akhirnya kan begitu ya. Nah ini, jadi ciri-ciri orang beriman itu zadathum imana. Dia akan bertambah imannya. Ya Bu, kalau lagi dibacain apa? Ayat-ayat Allah, ya kan? Nah ibu sekalian, itu iman. Jadi betapa penting Bu ya. Makanya menguatkan iman terhadap kejadian corona ini Bu, 1, ikhlas. Harus ikhlas menerima iman. Ya, jadi iman kita tuh diuji oleh Allah dengan kasus ini. Banyak orang Bu yang nggak ikhlas, ya Allah ini lama banget ya, corona belum juga habis-habis, ya Allah mana anak gua dipecat, kemarin begitu kan ya. Akhirnya Bu, tidak ada keikhlasan kita menerima ujian dari Allah. Nah ini kan ujian buat kita. Kalau dia azab Bu, itu buat orang kafir. Tapi buat orang mukmin adalah ujian. Nah karena itu untuk menguatkan iman kita terhadap musibah ini, 1, ikhlas. Ikhlas udah Pak, udah nggak usah panjang-panjang. Saya redha ya Allah, saya ikhlas menerima semua ini. Yang penting saya sehat, gitu Bu ya. Yang penting semua keluarga juga pada sehat. Yang penting umurnya panjang, gitu. Berapa banyak orang yang harus dikarantina, akhirnya juga mogok semuanya. Nggak bisa ngajar, nggak bisa kesono, nggak bisa dagang gitu kan, gara-gara dikarantina. Yang kedua Bu, kuncinya adalah ridho. Ya, ridho terhadap apa yang Allah turunkan. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, jangan putus asa. Yang kelima, harus ditingkatkan ibadahnya. Tuh, ya. Jadi sabar, jangan putus asa, kemudian juga harus dikuatkan, ditingkatkan ibadah. Nah, putus asa itu Bu adalah pekerjaan yang dilarang di dalam agama kita. Putus asa, nggak boleh. Seorang mukmin, orang muslim, dia punya sikap apa? Putus asa. Apa sih kalau bahasa orang kampung kita? Nyerak itu Bu. Nah, nyeraan gitu, putus asa. Ya udah gue mau begini dah, emang udah susah begini, udah biarin dah gue dah, gitu ya. Jangan seperti itu. Itu buat orang perang namanya udah angkat tangan, dibunuh udah iya aja, begitu banyak kan. Nah itu namanya orang yang putus asa. Yang kedua Bu, tadi kan iman. Yang kedua adalah aman. Ya Bu ya. Aman itu Bu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. Apa? Imun. Oke, nggak apa-apa, tulisan saya aman duluan ini ya. Berarti apa yang kedua? Imun. Nah, imun itu Ibu sekalian adalah menjaga, memelihara diri kita biar sehat. Sehat ini Bu kewajiban. Memelihara diri kewajiban. Di mana kata Allah apa dulu? Dalam surah At-Tahrim ayat 6. Kata Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. Jadi Ibu catat ayatnya aja sama surahnya. Tadi rumah dicari Qur'annya. Surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, gitu Bu ya. Jadi untuk menjaga imun, menjaga diri kita biar sehat, itu perintah Allah. Kata Allah, wahai orang yang beriman tuh, yang disuruh menjaga imun adalah orang beriman. Pelihara dirimu, keluargamu. Bukan hanya sehat, tetapi juga harus kita jaga dari api neraka. Itu tugas kita Bu. Jadi Ibu sekarang bukan buat diri sendiri, bukan juga buat keluarga doang, buat orang lain termasuk itu punya kewajiban menjaga. Ya, kayak hari ini Bu ya, kalau seandainya ada ibu yang terdeteksi positif, itu kita harus pelihara, bukan hanya buat diri kita, tapi orang lingkungan kita itu jangan sampai ketemu kita. Jangan sampai begini, masa gua doang yang kena corona, biarin gua datang dah biar kena semuanya kena. Nah begitu kan ya. Itu berarti orang sudah sesat menyesatkan. Ya.
Sementara adalah dalam perintah Allah itu jaga diri kamu, jaga keluarga kamu, bukan hanya dari segala malapetaka, tetapi juga harus dijaga dari siksa api neraka. Ya Bu ya. Ini kan corona ini Bu. Kalau buat orang yang kafir ini udah bener kayak neraka. Coba berapa banyak perusahaan yang bangkrut. Ini adalah perintah Allah. Jadi bukan sembarangan Bu, imun itu. Dengan apa Ibu sekalian? Ya kan? Supaya pertama Bu, imun kita berjaga. Pertama adalah menjaga kesehatan. Istirahatnya cukup. Kalau kurang tidur kan badan jadi meriang. Terutama yang sudah punya tensi. Darahnya jadi naik, gulanya jadi naik. Nah, berarti itu sudah tidak menjaga imunitasnya. Ya kan? Maka istirahat itu Bu adalah dokter yang paling baik. Ya kan? Kadang-kadang ada orang Bu ya, ada masalah akhirnya tidurnya apa? Gelisah. Mata kering, nggak mau pulas. Begitu Pak. Ya. Karena tadi hatinya tidak apa? Tenang. Coba kalau tenang, baru nyender kena begantal, gitu ya. Itu kebangetan tenang Bu, ya kan? Padahal mah ada utang ke sana, ada utang ke sini Bu ya. Tapi tetap udah. Nah, itu Bu dokter yang paling bagus. Ya, jadi tidur, istirahat dokter yang paling bagus. Jadi istirahat yang cukup, minumnya Bu, jangan lupa hanya air putih. Itu udah tidak diragukan. Apalagi kalau air putihnya apa sih Bu kalau itu dalam kesehatan? pH ya, punya kadar pH. Makanya katanya pH yang tertinggi itu Bu di aqua. Ini bukan promosi aqua ya. pH yang tinggi adalah di aqua, nah, ya kan? Dan yang tidak terkalahkan lagi Bu, bukan hanya pH itu ya, bukan hanya pH, tetapi dia juga mengobati segala macam penyakit, termasuk juga asam urat, dengkul pada sakit, kaki pada sakit, ya kan? Itu Zam-Zam. Dah, itu pH-nya udah maha segalanya, karena dia mata air surga, ya kan? Jadi udah jangan ada kopi, teh manis gitu kan? Nah, ada itu di pinggir-pinggirin Bu ya. Nah, makanya minum air putih. Seberapa Bu orang kalau sehat? Nah, biasanya itu Bu, 1 hari 24 jam harus 8 liter. Iya. Susah ngeliterinnya. Gampang Ibu, ukur air kencing Ibu. Kalau Ibu pipis di dalam kloset, ya kan? Kloset pipis, ternyata kencingnya kuning, itu berarti sudah hati-hati, cairan air putihnya kurang. Kalau apa keruh kuningnya kuning banget gitu ya, itu berarti sudah degradasi. Ya, sudah kekurangan cairan. Kalau di badan kita ini cairannya cukup, air seninya, air kencingnya putih seperti air minum. Itu tandanya. Ya, jadi kalau kuning baca blon, putih baca angkat. Nah, itu namanya udah kayak lampu-lampu kuning duduk gitu kan. Sudah harus apa tuh? Iya. Jadi cairannya sudah mulai apa? Berkurang. Nah, iya. Nah, itu penting ya. Makanya pagi-pagi kalau tidak puasa, ya belum ada yang lain dikonsumsi kecuali air putih. Ya, kita merasa sehat, tetapi buktinya di air kencing. Kalau air kencing kita kuning dan keruh, berarti kita nggak sehat. Udah gitu aja. Kita masa wah sehat, alhamdulillah. Nanti Ibu kalau dibiasakan, itu akan merusak ginjal. Kalau ginjalnya rusak, otomatis maka ada yang namanya cuci darah. Kalau cuci darah seminggu 2 kali. Pertama udah duit mulu, nah, ketiga udah dekat sama kesono. Iya, kalau nggak dicuci Bu, apa yang kita minum, kita makan, itu udah jadi racun. Maka dia harus dicuci seminggu 2 kali, cuci darah. Makanya kenapa orang yang sudah cuci darah tidak diizinkan pergi haji, pergi umroh. Karena dia merepotkan, seminggu 2 kali harus ke rumah sakit cuci darah. Gara-gara kekurangan minum. Saya punya sahabat itu Bu, teman guru ya. Kalau ngajar dia kan lehernya sakit nih, sakit baik gitu. Akhirnya kalau sama anak muridnya, sana beliin gua air larutan. Yang air putih larut tuh. Nah yang gede, dia kalau minum yang gede gitu Bu.
dengan waktu yang berkepanjangan, ternyata itu tidak ada manfaatnya. Akhirnya ginjalnya terserang. Kenapa? Karena air yang sudah minum nggak pengen kencing bawaannya. Nggak pengen kencing bawaannya. Nah kalau ibu kencingnya malah ditahan-tahan, nah itu juga akan kena ginjal juga. Udah minumnya banyak, kencingnya apa? Tahan. Makanya kalau kencing, keluarin. Karena dia mengeluarkan penyakit yang di dalam tubuh kita. Udah, saya bukan dokter, nanti belakangan itu dokternya. Oke, air putih, berolahraga Bu, jangan lupa bergerak. Ya, minimal kalau sudah di atas 40 tahun, dia jalan kaki aja sekitar 1 kilo. Udah, iya di sini aja gitu. 1 kilo itu paling juga ada setengah jam. Jalan aja gitu, nggak usah yang lain-lain. Itu sudah memberikan daya sehat. Nah, lain nyapu sama olahraga. Nah ini harus dipahami Bu ya. Nah, saya ada pesan Bu dari Dokter Eni nih ya. Dokter Eni ini ada kepala dinas kesehatan Kabupaten Bekasi. Jadi harus dibedakan antara olahraga dengan bekerja. Ya, walaupun setiap hari macul, setiap hari nyapu, setiap ngepel. Kalau olahraga Bu, pikirannya nggak terbebani. Ya, fresh. Kalau kerja, dari mulutnya gerendeng, nah, tapi dikerjain. Jadi nggak fresh, itu bedanya. Nah, itu bedanya. Makanya akhirnya tidak membuat sehat. Lagi-lagi sehat itu ada di sini, di hati. Kenapa kita olahraga? Karena kita tuh girang. Itu kan girang kan? Tapi kalau di rumah nggak ada tuh ibu yang namanya bari kerja, bari girang. Ya kan? Ya kan? Apalagi baru lagi ngepel. Ngepel bocah lewat. Buta kali lu ya, emang gua lagi ngepel lewat dia lagi itu kan. Gimana kagak marah itu kan? Nah, di antaranya begitu. Makanya kata Dokter Eni, itu namanya bukan olahraga. Nah, itu olahraga tuh bedanya ya. Nah, penting tuh ya. Jadi besok olahraga ke jalan, jalan aja udah, nggak usah yang lain-lain. Nah iya, pulang olahraga. Habis sehat jadi sakit lagi. Nah kemudian Bu berjemur, jangan lupa berjemur di bawah jam 9. Itu biasakan. Karena matahari pagi itu mengandung vitamin D dan gratis dari Allah. Kita tidur udah pakai AC, kadang-kadang sampai menggigil, AC-nya terlalu dingin. Ntar kita ngajar ke sekolahannya pakai AC. Masuk kantor, kantornya pakai AC. Kapan kita mau ketemu sama matahari? Di mobil pakai AC, gitu ya. Orang dulu mah nggak ada yang pakai AC, tidur pakai kipas apa? Dapur keplek gitu kan? Nah makanya harus ada waktu minimal seminggu 3 kali untuk berjemur. Karena berjemur itu adalah mengandung vitamin D dan itu gratis. Ibu kalau suruh beli vitamin kan bayar. Nah, itu dari Allah gratis, ya kan? Terus jangan stres. Nah, kuncinya sehat, jangan stres. Stres itu salah satu membuat orang cepat sakit. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi. Orang kita pagi-pagi nasi diangi sama goreng garam cukup. Jadi ukurannya kenyang, bukannya bergizi. Nah, gitu kan? Iya. Saya sering banget itu bilang sama jamaah, pokoknya Bapak Ibu kalau jamaah haji dan umroh, jangan bilang kenyang, makan yang bergizi. Nasi sedikit, ada gizinya, proteinnya, ayam atau telur atau daging, kemudian ada sayurannya, kalau perlu ada susunya, sama buahnya. Dan makan buah yang bagus Bu, itu sebelum makan nasi. Ya, jadi sebelum makan nasi, perut yang kita masih kosong, isilah dengan apa? Buah. Ini kadang-kadang kita buah istilahnya apa? Cuci mulut. Nah gitu kan. Akhirnya karena dicuci sama perut-perutnya Bu. Jadi protein yang masuk tadi itu dicuci, akhirnya sama buah-buahan. Jadi makanlah buah sebelum makan yang apa? Berat. Oke, saya jadi jelasin kesehatan Ibu ya. Oke. Terus yang ketiga, ini biar habis nih. Yang ketiga apa tadi? Amin. Aman apa amin? Aman. Oke. Aman itu Ibu sekalian, semua orang pasti pengen aman. Semua orang itu kan. Jadi aman itu merupakan nikmat Bu. Ibu berangkat dari rumah ke sini aman, tenang. Coba kalau pulang dari sini umpamanya gelap, takut, ya kan? Akhirnya nggak apa? Nggak tenang. Padahal Ibu kesini niatnya untuk apa? Ibadah, untuk ngaji. Tapi karena ketidaktenangan itu akhirnya menjadikan ibadahnya terganggu. Makanya tenang itu Bu satu nikmat yang sangat besar. Dan tenang itu Bu harus kita ciptakan.
Ya, jadi orang itu ibadah bisa maksimal kalau dia apa tuh? Tenang. Makanya kata Rasulullah apa, Bu? Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian berada di pagi hari dalam keadaan sehat badannya, aman keluarganya, memiliki makanan pokok pada hari itu, maka seolah-olah keseluruh nikmat dunia kumpul padanya. Itu Bu ya. Jadi kalau pagi-pagi buat masak ada, ya Bu ya, duit ada, keuangannya, ya kan, makanan ada, badan sehat, aman, udah nikmat tuh kumpul sama dia, udah nggak ada yang lain. Karena tenang itu di mana, Bu? Sekali lagi di mana? Di hati. Dan yang paling penting lagi, Bu sekalian, orang mukmin yang baik itu, Bu, mukmin yang baik itu adalah muslim yang baik adalah muslim yang mendatangkan ketenangan buat saudaranya. Udah, itu. Ya kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah muslim yang menyelamatkan muslim lain dari lisan dan tangannya. Begini Bu, main Bu. Ibu kan ngaji ke sini nih. Ya, ada dia, rese di rumah dah. Terkau dikata apa baik. Jadi lisannya itu Bu udah nggak aman buat orang lain, maka dia bukan seorang muslim yang baik. Nah begitu tuh. Nah, jangan temenin. Ya kan? Yang terpenting begini Bu, bagaimana diri kita itu bisa memberikan aman buat orang lain. Udah gitu. Yang penting Bu, kita nggak ngomongin dia. Nah, kita nggak ngomongin apa? Dia, itu yang paling penting gitu ya. Nah, seperti Ibu sekalian ya. Jadi, apa namanya? Mukmin yang baik atau muslim yang baik adalah muslim yang bisa mendatangkan ketenangan. Jadi bergaul itu kita tenang. Ada yang hilang. Nah, begitu kan isinya. Berarti orang udah tidak menciptakan keamanan. Nah, itu bukan seorang muslim. Makanya kenapa Bu, kalau di Mekah itu ada tas kita ketinggalan, itu sampai besok nggak hilang, nggak ada yang ngambil. Karena dia merasa itu bukan barangnya dan dia harus menciptakan rasa aman buat orang lain. Jadi ketemu kita orang itu aman. Termasuk mamanya kita punya tangga nih, punya tangga A, tangga B, pintu nggak pernah dikunci, nggak ada baru rumah kita barang yang hilang, gitu kan? Barangnya nggak ada yang hilang, karena kita merasa aman punya tetangga dia. Tapi kadang-kadang kita udah gembok, udah kunci ke sana, kunci ke sini, masih aja ada hilang. Nah, itu karena tetangga tidak aman. Sebetulnya kalau kita aman, Bu, nggak ada yang namanya kita hilang. Nah, karena itu kita mulai dari diri kita, supaya kita bisa mendatangkan rasa apa? Aman. Nah, ini penting dalam sebuah dalam sebuah aturan ya, dalam agama. Jadi aman itu adalah satu konsep, satu kunci tetangga biar bisa aman. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, kata Nabi apa Bu? La imana liman la amanata lahu. Jadi orang itu tidak dianggap beriman kalau dia tidak amanah, tidak menjadi aman. Jadi imannya nggak ada, ya. Nah terus Ibu sekalian, yang terakhir adalah amin. Nah, amin itu Bu adalah doa, ya kan? Makanya Ibu sekalian ketika kita berdoa, amin, amin, terimalah ya Allah, begitu ya. Nah, amin itu Bu adalah doa. Jadi penting orang setiap hari harus berdoa. Kenapa berdoa Bu? Karena kata Nabi, malam yas'alillah yaghdab alaih. Allah tuh benci, Allah tuh gak suka sama orang yang tidak mau berdoa. Makanya kita disuruh cuma minta doang. Udah minta aja sama Allah, nanti Allah yang memberi. Enakan memberi apa enakan diberi? Nah, enakan diberi kan? Nah, kalau memberikan kadang-kadang kita gerutu. Jangan minta mu dulu, gitu kan? Nah, makanya karena Allah menyenangi, suka sama orang-orang yang selalu minta. Nah, di kesempatan kayak seperti ini, kuncinya adalah banyak-banyak apa? Berdoa. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya termasuk adalah sekarang ini yang sedang kita
lakukan Bu ya. Ada berdoa, saking usulnya kan kita berdoa kadang tangan sampai begini gitu Bu. Kalau ketika ada ustaz atau ustaz yang sedang memimpin doa kita sampai begini-begini, sebelum kita nyenggol, doanya tinggi banget, apa sih emang lu gitu? Kira-kira ada yang baik berdoa begini sih dulu. Ya. Saya saking usulnya guru kadang. Bagus betul Bu pertanyaannya. Ya. Jadi berdoa itu yang pertama angkat kedua tangan. Angkat kedua tangan itu yang pertama. Itu azan ya? Belum. Jadi berdoa itu yang pertama adabnya adalah angkat kedua tangan. Kan mau minta, masa minta tangan lagi tutupin bae? Nah begitu kan? Iya, digegem bae gitu kan? Makanya kalau minta tangannya gituin, bukan begini. Karena kan ada orang doa, nah gitu kan ada yang gitu kan? Mulutnya ditutupin gitu kan? Jadi kalau mau berdoa maka angkat, buka telapak tangannya. Iya. Jadi Allah itu Bu maha pemalu. Maha pemalu. Jadi Allah itu sangat malu kalau ada hambanya membuka kedua tangannya kemudian tidak dikasih. Itu Allah malu. Beda dengan kita. Ada orang minta mulu sama kita. Ya kan? Nah, kesal gitu kan. Jadi Allah itu malu kalau ada hambanya berdoa tidak Allah apa? Kasih. Jadi artinya tidak ada doa yang tidak Allah kasih. Begitu. Tuh ya, makanya suruh buka. Nah, kemudian yang kedua Bu, antara tangan dengan bahu ini harus selaras. Bahu ini bahu. Gitu kan? Mau begini kek, mau begini selaras. Nah, kadang-kadang kita berdoa gitu, amin. Alasannya begini guru pada dia. Lah, Allah mata maha mendengar, mata udah doa begini kata Allah tahu Allah. Iya, itu mah udah pasti tahu ya Bu ya. Itu mah udah pasti apa? Tahu. Tapi masalahnya tadi kita contohin begitu. Kalau lu minta apa-apa, tangan lu digenggam. Jangan kan begini aja Bu ya. Lah jatuh. Ibu saya kasih kue nih, tangannya begini, bukan begini. Kepegang gak tuh? Kagak. Ya kan? Makanya suruh buka apa tuh? Telapak tangannya. Suruh angkat gitu telapak tangannya. Kalau nanti ada yang usil-usil mah, ya namanya orang belum tahu. Nah begitu aja udah. Ya kan? Makanya Nabi Bu, kenapa Nabi kalau disakitin nggak balas? Nabi kalau disakitin orang nggak balas, kenapa? Karena Nabi selalu bilang gini, karena dia belum tahu. Kalau dia tahu, nggak mungkin dia menyakiti. Udah begitu aja, selesai udah. Nah itu kan dafi al bala, ya Allah jangan dikasih saya bala. Ya, jadi kita nggak mau nerima. Kalau begini kan nerima nih, gitu kan? Kalau begini berarti balanya apa? Jatuh, gitu. Nggak kita tanggapin gitu. Iya. Makanya kita katakan ya dapil bala ya Allah ya dapil rahman itu supaya bala ini kagak kita bawa, kita nggak ambil gitu. Dia benar-benar jatuh. Ibarat saya ngasih kue jatuh gitu udah. Merutuk begitu ya, merutuk begitu istilahnya kan? Itu udah bener. Ya, ya udah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika. Marilah kita bersama berzakat di Wafis Al Amin Center. Berzakat di Wafis Al Amin